evakuasi numpang. Tidak ada korban. Video amatir warga merekam detik-detik usai kecelakaan di jalur utama Semarang Solo, tepatnya di Desa Tompa, Kecamatan Ampel, Boyolali, Jawa Tengah pada Kamis pagi. Dalam video terlihat truk trailer terguling menimpa minibus hingga ringsek di sisi kanan. Badan truk yang panjang menutup hampir seluruh badan jalan dan menyisakan ruang hanya untuk sepeda motor. Kejadian bermula saat truk tidak kuat menanjak dan mundur, kemudian menimpa minibus yang berada di belakangnya. Truk trailer dengan muatan kertas seberat lebih dari 40 ton ini rencananya akan mengantar kertas dari Jakarta menuju salah satu pabrik di Banyudono, Boyolali. Aku mau ambil kanan itu mau mendahului truk itu, tapi malah udah keduluan truknya blontot, jadi udah mengenai. Dari hal kejadian ini kita bisa belajar bahwa diduga truk pada saat kejadian ini tidak kuat menanjak, ya, sebagaimana penjelasan dari driver yang sudah kita lakukan pemeriksaan awal dari jalur Salatiga itu sudah remnya sudah blong, anginnya katanya sudah habis. Pada saat nanjak tidak kuat. Nah, posisi KBM Hiace ini berada persis di belakang truk trailer tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kecelakaan sempat membuat jalur arteri Semarang Solo maupun sebaliknya lumpuh selama lebih dari 5 jam. Dua kendaraan yang terlibat kecelakaan berhasil dievakuasi setelah satu unit mobil derek dan forklift diterjunkan. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Jasad pendaki asal Brasil, Juliana Marins, yang tewas di Gunung Rinjani rencananya akan diautopsi atas permintaan keluarga Juliana. Hari ini dijadwalkan 13 orang warga negara Indonesia yang dievakuasi dari Iran tiba di Indonesia. Setelah sepakati gencatan senjata dengan Iran, Israel malah kembali menyerang Gaza. Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Raisa Nadia, inilah Sindo Malam selengkapnya. Pemirsa, kebakaran terjadi di kawasan padat penduduk di Kuitang Senen, Jakarta. Api diduga muncul akibat kebocoran tabung gas. Beginilah kepanikan warga saat menyaksikan api yang semakin membesar dari atap rumah. Api merambat ke rumah lainnya. Kebakaran terjadi di Gang Kembang 10 Kuitang Senen, Jakarta Pusat hari ini pukul 11.40 waktu Indonesia Barat. Warga panik saat api semakin meluas dan merambat membakar rumah-rumah lain. Diduga kebakaran disebabkan kebocoran tabung gas LPG saat tengah digunakan memasak. Api akhirnya berhasil dipadamkan oleh petugas damkar dengan menerjunkan lebih dari 10 mobil pemadam. Diduga 20 rumah warga telah hangus terbakar. Hingga saat ini petugas damkar masih melakukan pendinginan dan penyisiran di lokasi untuk memastikan tidak adanya korban jiwa. Pemirsa, 2 penonton ditabrak dan diinjak kuda pacu di Kabupaten Sumba Timur, NTT. Kedua korban yang pingsan dibawa dan menjalani perawatan di rumah sakit terdekat. Insiden 2 penonton ditabrak dan diinjak kuda pacu yang sedang berlari kencang di Kabupaten Sumba Timur, NTT. Penonton yang diinjak dan ditabrak kuda pacu dalam salah satu partai final itu berusia belasan tahun dan seorang ibu. Kemudian korban dievakuasi dengan menggunakan ambulan. Kedua korban yang pingsan itu kemudian dibawa dan dijalani perawatan lanjutan di rumah sakit terdekat. Sepanjang 8 hari pelaksanaan, telah terjadi sekitar 40 insiden kecelakaan. Bahkan ada informasi yang beredar di lapangan ada yang meninggal dunia. Pertama
pertama sejak hari Senin tanggal 16 itu kami jaga, sudah sekitar 40 orang pasien yang kami rawat dengan kebanyakan joki yang jatuh terkena insiden, kebanyakan karena jatuh dari kuda, dan ada 5 orang penonton yang kami rawat juga. Kuda tradisional Sumba Timur ini berlangsung sejak 16 Juni lalu. Pacuan kuda tradisional ini diikuti oleh 757 ekor kuda. Dari Sumba Timur, NTT, Dion Umbu Analodu, Ainis melaporkan. Beralih ke informasi lain pemirsa, jenazah Juliana, pendaki wanita asal Brazil yang jatuh di Gunung Rinjani NTB diautopsi di Rumah Sakit Bayangkara. Autopsi atas permintaan keluarga untuk memastikan penyebab meninggalnya Juliana. Jenazah Juliana Marins, pendaki wanita asal Brazil yang meninggal saat mendaki Gunung Rinjani, telah berada di Rumah Sakit Bayangkara, Nusa Tenggara Barat. Sebelum dipulangkan ke Brazil, jenazah Juliana diautopsi terlebih dahulu sesuai permintaan pihak keluarga Juliana untuk mengetahui penyebab kematiannya. Wakil Gubernur NTB, Indah Damayanti Putri mengatakan, pihak keluarga juga mengucapkan terima kasih atas upaya tim SAR yang sudah berhasil mengevakuasi korban. Mereka menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam dan permohonan maaf. Mereka memang membatasi diri untuk tidak didokumentasikan karena masih dalam keadaan terbuka. Jadi sementara ini sedang dalam proses administrasi, jenazah akan dibawa ke Bali, kemudian akan diberangkatkan dari Bali menuju ke Brasil. Sebelumnya, evakuasi jasad Juliana berlangsung dramatis karena terkendala cuaca. Korban dievakuasi tim SAR gabungan dari kedalaman 600 meter. Jenazah korban ditandu menyusuri rute pendakian menuju posko Sembalun, kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda Nusa Tenggara Barat. Juliana terperosok ketika mendaki Gunung Rinjani. Posisi korban terdeteksi melalui pantauan udara drone thermal. Selama 3 hari, petugas sempat kesulitan melakukan evakuasi karena medan yang terjal dan cuaca yang ekstrim. Tim Liputan Ayus melaporkan. Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan batalnya evakuasi jenazah Juliana dengan helikopter diakibatkan cuaca yang kurang bersahabat dan bahkan cenderung membahayakan. Puluhan orang dikerahkan untuk evakuasi melalui jalur darat menempuh medan yang cukup sulit. Pukul 13.50 bahwa korban dari hasil informasi dilaporkan telah dapat dievakuasi dari kedalaman 600 meter menuju ke LKP. Dan karena memang kondisi cuaca yang tidak memungkinkan, awalnya kita ingin melaksanakan evakuasi secepat mungkin dengan menggunakan pesawat heli. Dan itu menjadi alternatif pertama ternyata karena cuaca tidak memungkinkan. Kemudian alternatif kedua, dengan adanya korban sudah bisa kita tarik ke atas. Kita kepingin di perjalanan andai saja cuaca bagus, kita ingin menghadirkan helikopter lagi untuk mengangkut menggunakan media udara. Ternyata juga kondisi cuaca tidak memungkinkan. Sehingga evakuasi korban terpaksa harus kita laksanakan dengan ditandu. Jadi dengan ditandu ini memang akhirnya memerlukan waktu yang cukup lama. Pada pukul 15.50 kira-kira korban sudah menyampai di pos Pelawangan Sembalun. Dan dari pihak keluarga alhamdulillah yang pertama menyampaikan apresiasi terhadap apa yang sudah dilakukan kita, kemudian dari operasi yang kita laksanakan juga mendapatkan apresiasi, dan dari kesempatan itu pun kita berikan kesempatan barangkali mungkin ada tanggapan, mungkin ada pertanyaan, dan ternyata alhamdulillah dari pihak keluarga bisa sangat menerima dari situasi dan kondisi yang dihadapi. Di balik keberhasilan evakuasi jenazah Juliana Marins, ada kerja keras dan keikhlasan para relawan. Tim SAR bahkan bermalam di tebing vertikal yang curam.
Ya, inilah keadaan tidur di tebingan. Ya, mau mengevakuasi. Morning. Pagi. Dan seperti inilah video pasca evakuasi jenazah Juliana Marins yang diabadikan oleh salah satu relawan bernama Tio dalam akun Instagramnya @tiosurvival. Tio bersama rekan relawan lainnya, Agam, terlihat bermalam di tebing vertikal yang curam dan tidur di samping jenazah korban yang berjarak 3 meter. Mereka terpaksa bermalam sambil menunggu tim lain untuk mengangkat jenazah korban. Ya, inilah keadaan tidur di tebingan. Ya, mau mengevakuasi. Juliana Marins, pendaki asal Brazil yang tewas jatuh di Gunung Rinjani, berusia 26 tahun dan lahir di kota Rio de Janeiro, namun menetap di kota Niterói yang masuk wilayah metropolitan Rio de Janeiro. Juliana bekerja di sektor kehumasan sebagai publisis. Juliana merupakan lulusan periklanan dan publisitas dari Universitas Federal Rio de Janeiro. Juliana juga seorang penjelajah dan petualang. Ia telah melakukan perjalanan ransel atau backpacker keliling Asia sejak Februari 2025. Negara yang pernah dikunjungi Juliana diantaranya Filipina, Vietnam, dan Thailand sebelum tiba di Indonesia. Juliana mendokumentasikan perjalanannya di media sosial.